Episode 331. Seluruh tubuh pedang terbang kayu kedua berwarna merah darah dari pohon anggur hantu darah, panjang, dengan sedikit kelembutan, tetapi sangat kuat. Akar utama menjadi gagang pedang, dan pokok anggur utama menjadi badan pedang. Badan pedang itu panjangnya lebih dari 6 kaki, dan hanya satu sisi bilahnya. Dari sudut pandang ini, pedang terbang kayu kedua ini lebih mirip pisau daripada pedang. Bahkan bilahnya diubah dari pokok anggur utama dari pohon anggur hantu darah. Selain semua fungsi pedang terbang kayu kedua ini juga memiliki kemampuan gila dari pohon anggur hantu darah. Tentu saja, embrio pedang yang disempurnakan oleh Yang Chen, prinsip besar abadi emas yang terlahir kembali, secara alami dapat ditingkatkan dengan basis budidaya Yang Chen di masa depan. Setiap hari adalah pengorbanan untuk menyempurnakan embrio pedang ini ditambah budidaya. Setelah sepenuhnya menstabilkan tahap dasar, kekuatan spiritual Yang Chen dari semua atribut disinkronkan ke tingkat tertentu dan mencapai tingkat kedua dari tahap dasar. Yang Chen juga mengembangkan seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi ke lapisan kelima, dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi ke lapisan ketujuh. Peran dari dua metode budidaya yang kuat ini, Yang Chen juga dengan cermat mengukur perubahan sebelum dan sesudah budidaya dengan penggaris pengukur langit. Di tangan Yang Chen, penguasa pengukur langit juga mengalami perubahan yang luar biasa. Penguasa pengukur langit, yang awalnya tidak dirawat dengan baik, tidak lagi terlihat bobrok sebelumnya setelah Yang Chen menggunakan seni rahasia penggalangan harta karun langit dan bumi untuk memeliharanya. Ini telah menjadi tampilan baru seolah-olah baru saja berhasil disempurnakan. Penguasa pengukur langit ini, Yang Chen tidak menggunakan seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi untuk menyempurnakannya, dan dia bahkan tidak menandainya dengan kesadaran spiritualnya. Awalnya, penggaris pengukur langit ini digunakan oleh orang-orang di sekitarnya saat menerobos kemacetan. Tidak ada artinya menandainya dengan tanda eksklusif ini. Tanda di penggaris pengukur langit bisa diukur dengan derajat. 1 derajat mungkin setara dengan intensitas kekuatan spiritual dari tahap awal fondasi yang normal. Menurut kebenaran umum, Yang Chen baru saja mencapai tahap awal dari tahap fondasi. Sekalipun dia memiliki 10 jenis kekuatan spiritual, intensitas kekuatan spiritualnya hanya sekitar 10 derajat, tetapi faktanya tidak demikian. Intensitas kekuatan spiritual adalah 39 derajat. Ini adalah hasil pengukuran kekuatan spiritual Yang Chen pada penguasa pengukur langit. Selain Yang Chen, Shanghai Feng baru mencapai 3 derajat. Wang Yuan hanya sedikit lebih baik dari Sangguan Feng pada 4 derajat. Duqian, sebaliknya, jauh lebih kuat. Dia telah mencapai 74 derajat dan sudah berada di tahap akhir dari alam pendirian yayasan. Pada saat yang sama ketika kekuatan spiritual setiap orang diukur secara akurat, hal itu juga membuat beberapa orang sangat terkejut. Mereka berdua berada di tahap awal dari alam pendirian yayasan, tetapi Sangguan Feng dan Wang Yuan telah mencapai alam pendirian yayasan lebih awal dari Yang Chen. Namun, kekuatan spiritual mereka hanya meningkat sedikit dibandingkan ketika mereka baru saja mencapai alam pendirian yayasan. Apa yang diandalkan oleh Yang Chen? Mereka semua berada di tahap awal ranah yayasan pendirian, tapi dia berkali-kali lebih kuat dari mereka. Ini masih merupakan data sebelum kekuatan spiritual Yang Chen ditingkatkan. Ketika dia memasuki lapisan kedua dari alam pendirian fondasi, dia mengolah lapisan kelima dari seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan lapisan ketujuh dari seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi. Data yang diukur telah mencapai 68 derajat yang mencengangkan. Peningkatan intensitas kekuatan spiritual dari kedua teknik budidaya tersebut sangat mengejutkan sehingga Yang Chen tidak berani memberitahu orang lain tentang data ini. Yang juga tertarik adalah Gao Yue. Hasil tes Gao Yue sangat standar. Tahap awal alam jidan, baru saja pulih dari cedera serius, 110 derajat. Jika murni dari segi intensitas kekuatan spiritual, alam jidan biasa hanya 100 derajat. Gao Yue baru saja melewati angka ini dan sepertinya tidak terlalu kuat. Melihat data ini, tekad Yang Chen untuk membiarkan Gao Yue berlatih teknik budidaya atribut air semakin bertekad. Bencana besar teknik budidaya iblis ini jelas merupakan sebuah peluang. Tentu saja, ini juga tergantung pada bagaimana teknik Yang Chen. Ketika Gao Yue mengetahui tentang peran penguasa pengukur langit dari mulut Yang Chen, dia tidak berpikir demikian pada awalnya. Tidak perlu mempermasalahkan sesuatu yang bisa mengukur kekuatan-kekuatan spiritual. Yang Chen sebenarnya menghabiskan 1 jin batu roh bermutu tinggi untuk membelinya. Sepertinya dia memang anak yang hilang. Tapi ketika Yang Chen menjelaskan kegunaan sebenarnya dari penguasa pengukur langit kepada Gao Yue secara detail, Gao Yue mau tidak mau melebarkan matanya dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Siapa yang mengira bahwa hal sederhana untuk mengukur kekuatan-kekuatan spiritual akan memiliki kegunaan seperti itu? Jelas, hal semacam ini bukan 1 atau 2 hari di rumah lelang. Bukannya tidak ada yang tahu bahwa penguasa pengukur langit bisa mengukur kekuatan-kekuatan spiritual, tapi tidak ada yang membelinya. Hanya bisa dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengira bahwa penguasa pengukur langit juga bisa digunakan untuk ini. Cari tuan, sepertinya dia sedang dalam masalah sekarang. Gao Yue mengetahui kegunaan sebenarnya dari penguasa pengukur langit dan segera tidak bisa duduk diam, dan langsung membawa Yang Chen untuk menemukan Wang Yong. Wang Yong telah membuat kemajuan pesat beberapa waktu lalu, tetapi sekarang dia telah memasuki masa kemacetan. Meskipun ada rangsangan yang besar dari pil perebutan surga, basis budidayanya tidak mampu menerobos.
Terutama ketika dia melihat ada iblis pohon tua di sekte, tekanannya sepertinya lebih besar. Saat ini, dia adalah orang yang paling cocok untuk menggunakan penguasa pengukur langit ini. Yang Chen tidak bermaksud menyembunyikannya, dan tentu saja pergi mengunjungi master leluhur bersama Gao Yue. Setelah menceritakan peran penguasa pengukur langit kepada Wang Yong sangat terkejut dan bahagia. Dia berada dalam periode kemacetan tahap puncak Yuanying, dan dia selalu merasa bahwa dia membuat kemajuan saat berkultivasi. Dengan penguasa pengukur langit ini, Wang Yong sangat yakin bahwa dia tidak akan pernah diganggu oleh periode kemacetan dataran tinggi ini lagi, dan dia pasti akan memiliki kepercayaan diri yang besar untuk menerobos. Wang Yong hampir tidak sabar untuk menggunakan penguasa pengukur langit untuk mengukur basis budidaya kekuatan spiritualnya. 11.000 derajat, intensitas ini sebenarnya telah melampaui master panggung Dacheng yang baru saja dipromosikan. Tentu saja semua data itu hanyalah referensi. Kecuali untuk menunjukkan kekuatan-kekuatan spiritual, itu tidak dapat menjelaskan apapun. Namun Wang Yong sudah memiliki kepercayaan diri kembali, terutama ketika ia menemukan bahwa kekuatan-kekuatan spiritualnya telah melebihi standar tahap Dacheng. Tuan leluhur, mungkin jika Anda ingin menerobos dengan sepenuh hati, akan ada beberapa kendala. Lebih baik disibukkan dengan hal lain, mungkin Anda bisa mengalihkan perhatian dan bersantai. Yang Chen kemudian mulai membujuk Wang Yong, bagaimana kalau menyempurnakan senjata ajaib sumber kehidupan. Istana Cunyang bukanlah sekte besar, jadi tidak banyak senjata sihir tingkat tinggi yang sebenarnya. Meskipun Wang Yong baru saja memasuki tahap puncak Yuanying dari tahap akhir Yuanying dengan bantuan Yang Chen, dia tidak memiliki senjata sihir sumber kehidupan yang sebenarnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Wang Yong bahkan tidak memasuki tahap Dacheng, dan dia telah mengembara di tahap Yuanying, dan mati dengan kebencian. Karena masalah dalam budidayanya, Wang Yong masih peduli untuk menyempurnakan senjata ajaib sumber kehidupan. Tapi sekarang berbeda. Dengan bantuan Yang Chen, Wang Yong memasuki tahap Dacheng bukan lagi mimpi, dan bahkan naik bukanlah sesuatu yang di luar jangkauan. Pada saat ini, senjata sihir sumber kehidupan dapat mencerminkan aura seorang master setelah terobosan. Senjata ajaib sumber kehidupan. Wang Yong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, tidak ada bahan yang cocok untuk memperbaikinya sekarang. Tuan leluhur, murid ini memiliki sesuatu, silakan lihat. Ketika Yang Chen mendengar kata-kata Wang Yong, dia langsung berkata sambil tersenyum. Episode 332. Apa ini? Melihat tanduk lilin yang berbentuk kerucut, Wang Yong dan Gao Yue sama-sama bingung. Tanduk binatang yang tidak diketahui, dan atribut air, apa pentingnya hal ini bagi Wang Yong yang memiliki atribut api? Bukan karena Wang Yong belum berpikir untuk membuat senjata ajaib sumber kehidupan, tetapi pertama, dia masih harus menerobos basis budidayanya, dan kedua, bahannya tidak mencukupi. Bahkan barang-barang yang dibawa kembali oleh Yang Chen dari Haoyi Villa, di level Wang Yong, hanya ada sedikit hal yang dapat menarik perhatiannya. Daripada menggunakan bahan kelas 3 untuk membuat senjata ajaib sumber kehidupan kelas 3, lebih baik gunakan waktu ini untuk mengolahnya. Yang Chen mengetahui mentalitas Wang Yong, jadi dia tidak mengeluarkan klakson kilin lebih awal. Dalam beberapa tahun terakhir, karena perubahan kepercayaan diri Wang Yong, inilah saatnya basis kultivasinya berkembang pesat. Jelas tidak pantas mengganggunya dengan benda asing tersebut. Sekarang, Wang Yong telah memasuki periode kemacetan di tahap puncak Yuanying, tetapi ini hanyalah peluang yang cocok. Ketika Anda bekerja keras untuk menerobos, itu karena urgensi suasana hati sehingga semakin Anda cemas, basis kultivasi Anda akan semakin stagnan. Pada saat ini, meletakkan gagasan terobosan budidaya dan mengorbankan pemurnian senjata ajaib sumber kehidupan hanya dapat meringankan tekanan. Kemunculan tanduk lilin menunjukkan atribut air ke-9 yang terbentuk karena tersapu oleh air ke-9 selama ribuan tahun. Atribut sebenarnya dari tanduk lilin adalah atribut api, yang sangat cocok untuk atribut Wang Yong. Jika aku tidak salah, ini pasti tanduk kilin api. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, saya tidak tahu di mana ia tersangkut, lagi pula, ia telah dicuci dengan atribut air ke-9 yang kuat selama ribuan tahun, sehingga memiliki atribut air dan masih dalam bentuk ini. Petik 2. Boom. Ketika Yang Chen menjelaskan secara detail asal-muasal tanduk kilin ini dan proses mendapatkannya, Wang Yong dan Gao Yue benar-benar jatuh ke dalam keadaan linglung. Tanduk api kilin, hal semacam ini yang hanya bisa ditemui tetapi tidak dicari, bagaimana bisa dengan mudah diambil di tangan Yang Chen? Ini adalah harta karun yang sangat kuat. Apa yang membuat kedua orang itu tidak bisa berkata-kata adalah bahwa keberuntungan Yang Chen harus bertentangan dengan kehendak surga. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia keluar untuk membantu balas dendam tuannya, dia masih dapat menemukan hal sebaik itu. Pedang terbang kilin api yang tersembunyi di bawah elemen air tidak bisa dihancurkan dan tahan terhadap api dan air. Selama berhasil dipalsukan, pasti akan mengejutkan banyak musuh. Saat dia menerima klakson kilin, tangan Wang Yong mulai gemetar. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Betapa menantangnya keberuntungannya untuk menerima murid sebaik Yang Chen. Tampaknya Wang Yong tidak menyadari bahwa kultivasinya saat ini berjalan sesuai dengan arah yang dirancang Yang Chen untuknya. Namun, ini tidaklah penting. Yang penting adalah Wang Yong tahu bahwa ketika dia menerobos kemacetan, dia akan mendapat bantuan penguasa pengukur langit dan pedang terbang Natal yang disempurnakan dari tanduk kilin. Ini sudah cukup.
Tanduk kilin memerlukan metode khusus untuk menyempurnakannya, tetapi dengan pengalaman membaca ekstensif Yang Chen, ini bukanlah masalah besar. Wang Yong sekarang kembali berambisi. Dia ingin menyempurnakan tanduk kilin ini, yang telah dipoles secara alami, menjadi pedang terbang natal terkuat di Istana Chunyang. Wang Yong telah mengalami depresi selama beberapa waktu karena stagnasi kultivasinya. Tapi kali ini, Yang Chen sekali lagi membuktikan kepada Grandmaster Wang Yong bahwa selama dia memiliki kepercayaan diri, dia bisa sepenuhnya mengatasi iblis batinia apapun. Tentu saja keyakinan ini bukanlah keyakinan buta. Itu adalah keyakinan tulus yang datang dari lubuk hatinya dan memiliki bukti yang mendukungnya. Keadaan Wang Yong saat ini adalah keyakinan nyata yang diprovokasi oleh penguasa pengukur langit dan tanduk kilin. Metode budidaya roh embrio naga tampaknya menjadi semakin intens karena partisipasi beberapa sekte besar. Selama ini, Yang Chen dan Istana Chunyang telah menonton dengan dingin dan tidak berniat berpartisipasi sama sekali. Namun, kepastian Yang Chen tidak dapat mempengaruhi beberapa orang lainnya di Istana Chunyang. Sejak mengetahui bahwa beberapa sekte besar juga telah mengirimkan orang untuk bergabung, beberapa tetua pun mulai menyarankan kepada kepala istana agar Istana Chunyang tidak ketinggalan dari yang lain. Tampaknya perlu membawa metode budidaya roh embrio naga untuk mempelajarinya. Pada awalnya, kepala istana jelas berada di pihak Yang Chen, dan dengan tegas memerintahkan agar murid Istana Chunyang tidak terkena metode budidaya roh embrio naga, jika tidak mereka akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Namun, keadaan menjadi semakin intens, dan kepala istana sepertinya tidak mampu menahan tekanan. Para tetua juga ingin mempelajarinya dengan kedok pemikiran sekte. Bagaimanapun, sekte lain sedang mempelajarinya, tetapi hanya sekte mereka sendiri yang acuh tak acuh. Bukankah itu berarti mereka tertinggal? Selain itu, tidak membiarkan murid biasa melakukan kontak dengannya adalah pertimbangan yang bijaksana, namun mereka dapat membiarkan beberapa tetua yang telah mencapai tahap Yuanying mencoba mempelajarinya. Ini tidak akan merugikan mereka, bukan? Tidak ada cara untuk menahan terlalu banyak tekanan. Kepala istana hanya bisa datang ke Yang Chen untuk mendiskusikannya. Bagaimanapun, segala sesuatunya diusulkan oleh Yang Chen, dan peringatan dikeluarkan oleh Yang Chen. Saat ini, dia harus berdiskusi dengan Yang Chen bagaimana menyelesaikannya. Bagaimana Yang Chen setuju? Sayang sekali kehilangan murid biasa, apalagi kehilangan leluhur tahap Yuanying. Apakah sekte-sekte besar benar-benar berpikir bahwa metode budidaya roh embrio naga adalah kuncinya? Kunci sebenarnya adalah kristal hati meteorit surgawi. Selama sedikit diambil, itu akan diserang oleh iblis hati, dan kemudian akan lepas kendali. Penelitian sekte saya jauh lebih lambat dibandingkan penelitian sekte lain. Dalam hal ini, tidak ada salahnya untuk menundanya untuk jangka waktu tertentu, bukan? Yang Chen tahu bahwa akan selalu ada orang yang tidak mampu menahannya. Menyaksikan budidaya orang lain maju pesat, leluhur tahap Yuanying ini juga mendapat tekanan. Kapan waktu yang tepat bagi kita untuk menundanya? Kepala istana memang mendapat banyak tekanan. Untuk metode penundaan Yang Chen, dia juga mengangguk setuju. Tunggu 2 tahun lagi. Yang Chen menjawab dengan tegas, lagi pula sudah terlambat, tidak masalah selama 1 atau 2 tahun. Setelah 2 tahun, jika tidak ada masalah di sekte itu, maka sekte saya juga akan membiarkan para tetua mempelajarinya. Jika terjadi sesuatu pada sekte tersebut, kami tidak akan rugi. Petik 2. Ini adalah cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Untuk waktu yang lama, sebagai leluhur tahap Yuanying, dia tidak akan peduli tentang 1 atau 2 tahun. 3 tahun sebelumnya telah menunggu, dan tidak perlu terburu-buru mencapai titik itu. Setelah para tetua yang tidak sabar mendiskusikannya, mereka pun menyetujui metode ini. Bagaimanapun, metode budidaya yang tiba-tiba muncul ini memang sangat mencurigakan. Sejauh ini, tidak ada yang tahu dari mana sumbernya. Itu juga merupakan cara yang tepat untuk melihat bagaimana orang lain mengolahnya. Kecuali Yang Chen, diperkirakan tidak ada yang tahu saat ini. Tidak perlu menunggu selama 2 tahun. Selama 1 tahun yang singkat, Lin Changhe akan terungkap, dan sifat dari metode penanaman iblis akan dikenali. Namun, harga dari semua ini adalah semua orang yang telah mengembangkan metode budidaya roh embrio naga dan telah mempelajari serta mengambil kristal hati meteorit surgawi, terlepas dari basis budidaya mereka, semuanya akan menjadi tidak berguna. Basis budidaya yang hilang dari orang-orang ini akan menjadi tonik bagi iblis Lin Changhe, dan Lin Changhe bahkan akan langsung masuk ke dalam jajaran master tahap Dacheng. Episode 333. Teknik budidaya roh embrio naga tetap populer selama setahun penuh meski mendapat sambutan atau kritik dari semua pihak. Selama tahun ini, ada banyak sekali cerita tentang musuh yang membalikkan keadaan dan menginjak-injak musuh mereka, yang membuat teknik budidaya roh embrio naga menjadi sangat populer. Pertengkaran mengenai metode kultivasi ini tidak pernah berhenti hingga suatu hari, ketika seorang murid sekte Dao menemukan seorang penggarap iblis yang tersembunyi dan mulai memburunya. Penggarap iblis itu bersembunyi dengan sangat baik di kota besar dan bahkan merupakan pejabat kecil setempat. Dia biasanya mengikuti aturan dan tidak mengungkapkan dirinya sama sekali. Jika kultivator sekte Dao ini tidak secara tidak sengaja mengetahui bahwa dia memiliki kristal hati dalam jumlah besar, dia hampir tertipu olehnya. Sangat tidak normal jika seorang pejabat kecil di dunia sekuler memiliki kristal hati dalam jumlah besar yang digunakan oleh para kultivator. Ketika kultivator Dao itu ingin menyelidiki lebih lanjut, penggarap iblis sudah bersalah dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Budidaya penggarap iblis terlalu rendah, sehingga ia segera dikejar oleh penggarap Dao.
Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Penggarap iblis menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan budidayanya benar-benar meningkat pesat dalam sekejap. Melihat situasinya tidak baik, kultivator Dao tersebut buru-buru melarikan diri dan akhirnya membiarkannya melarikan diri. Mungkin penggarap iblis tahu bahwa dia telah terekspos, jadi dia tidak peduli tentang apapun dan mulai meningkatkan budidayanya dengan gila-gilaan. Ketika kultivator Dao membawa sejumlah besar bala bantuan untuk melenyapkan penggarap iblis, mereka terkejut saat mengetahui bahwa hanya dalam beberapa hari, penggarap iblis telah meningkat dari tahap pendirian yayasan ke tahap inti emas, dan itu masih terus meningkat. Berbeda dengan basis budidaya para penggarap iblis yang terus meningkat, para penggarap kondensasi Qi dan pembangunan fondasi yang telah mengembangkan teknik budidaya jiwa embrio naga semuanya telah kehilangan basis budidaya mereka dalam semalam, tidak mampu mengumpulkan sedikit pun basis budidaya mereka. Tidak hanya itu, sumber budidaya hampir semua orang sedikit banyak hancur. Ini bukan hanya masalah beberapa ratus atau beberapa ribu orang, ini melibatkan langsung puluhan ribu petani. Bencana gila itu segera mengirim mereka yang selama ini mengolah teknik budidaya roh embrio naga ke neraka. Baru pada saat itulah orang menyadari bahwa segala sesuatunya tidak baik. Setelah analisis beberapa ahli, penggarap iblis ini kemungkinan besar menggunakan metode unik untuk mencuri budidaya para penggarap tersebut. Dan cara menggunakannya adalah teknik budidaya roh embrio naga dan kristal hati. Tak satu pun dari para penggarap ranah penyempurnaan Qi dan yayasan pendirian yang telah mengembangkan teknik budidaya spiritual janin naga yang selamat. Pada saat ini, para penggarap ranah inti emas yang telah mengembangkan teknik budidaya spiritual janin naga juga panik. Sekarang budidaya mereka masih ada, itu hanya berarti satu hal. Jika pihak lain ingin mencuri budidayanya, mereka harus memiliki budidaya yang lebih tinggi daripada orang yang budidayanya dicuri. Apa yang terjadi selanjutnya dengan jelas membuktikan kesimpulan ini. Penggarap iblis datang dan pergi seperti hantu. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Mereka hanya tahu bahwa dia dipanggil Lin Changhe ketika dia menjadi pejabat di dunia sekuler. Di bawah pengepungan semua orang, Lin Changhe sekali lagi menyembunyikan dirinya. Namun, musibah itu belum berakhir. Itu baru saja dimulai. Setelah sebulan yang singkat, para Master Panggung Jidan akhirnya mulai menderita. Karena perbedaan alam, Master Panggung Jidan kehilangan basis budidaya mereka untuk waktu yang lebih lama. Hal yang paling menakutkan adalah mereka tidak kehilangan kultivasinya sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit setiap hari. Itu seperti bagaimana Lin Changhe tidak bisa mencerna setiap hari setelah makan sampai dia kenyang. Ia harus menunggu hingga keesokan harinya untuk terus menyerap. Faktanya, itulah yang terjadi pada Lin Changhe. Dibutuhkan cukup waktu untuk menyempurnakan basis budidaya yang diserap setiap hari, tetapi proses pemurnian ini berkali-kali lebih cepat daripada budidaya biasa. Tapi para Master Panggung Jidan yang terkena serangan itu sangat menyedihkan. Adakah yang lebih kejam daripada menyaksikan basis budidaya mereka sendiri hilang hari demi hari, dan akhirnya menyebabkan basis budidaya mereka dihapuskan sepenuhnya dan menjadi sia-sia? Proses ini berlanjut hari demi hari, namun tidak pernah bisa dihentikan. Penyiksaan yang hebat bahkan membuat beberapa Master Panggung Jidan dengan kualitas psikologis yang buruk langsung melakukan bunuh diri. Mereka telah mencapai ranah kekuasaan tertinggi dan terbiasa dengan perasaan superior. Jika mereka dikembalikan ke tingkat yang sama dengan orang biasa, atau bahkan lebih buruk dari orang biasa karena kerusakan asal-usul mereka, bagaimana mereka dapat menanggungnya? Tidak semua orang bisa menjadi tegas seperti Sun Qingsui di kehidupan sebelumnya, kejam terhadap diri mereka sendiri, dan bisa bangkit kembali setelah basis kultivasi mereka dihapuskan. Kebanyakan orang, setelah dihapuskan, merasa sangat kesakitan dan tidak dapat pulih. Master Panggung Jidan hanya bertahan selama 2 bulan, dan giliran Master Panggung Yuanying. Nenek moyang tahap Yuanying sangat berhati-hati ketika memilih untuk berkultivasi. Mereka biasanya menggunakan kebenaran dalam metode budidaya roh embrio naga untuk meningkatkan metode budidaya mereka sendiri. Mereka mengira tidak akan ada masalah yang terlalu besar, namun ketika budidaya mereka mulai memudar, hal itu menimbulkan kepanikan yang semakin besar. Setidaknya ada lusinan leluhur tahap Yuanying yang terlibat dalam masalah ini, dan mereka semua adalah pilar dari berbagai sekte. Selain itu, keberadaan leluhur tahap Yuanying juga merupakan perwujudan kekuatan sekte kelas atas. Namun dalam bencana besar budidaya iblis yang diluncurkan oleh Lin Changhe, kekuatan kelas atas ini juga dihancurkan. Hingga saat ini, semuanya disebut sebagai bencana besar dari budidaya iblis oleh para master di sekte Dao. Karena metode penanaman setan, hal itu menyebabkan guncangan besar di seluruh sekte Dao. Tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai bencana besar. Hampir lebih dari 90% sekte Dao mulai panik dan dengan panik mengerahkan orang-orang untuk mencari keberadaan iblis Lin Changhe dengan segala cara. Tapi iblis Lin Changhe sepertinya tiba-tiba menghilang dari dunia. Kecuali para master yang kehilangan basis kultivasinya hari demi hari, yang juga dapat membuktikan bahwa iblis Lin Changhe masih bersembunyi di sudut yang tidak diketahui, tidak ada jejak lain. Lusinan leluhur tahap Yuanying berada di sekte mereka sendiri, dalam proses sekelompok master yang dengan panik mencoba menyelamatkan basis budidaya mereka perlahan-lahan menjadi dekaden dan basis budidaya mereka anjlok. Tidak peduli obat mujarab apa yang mereka telan, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, tidak ada gunanya. Beberapa orang terlibat dalam sekte utama, dan mereka hanya bisa menyaksikan pilar sekte mereka layu tak berdaya di depan mereka. Mustahil untuk melihat betapa bersemangatnya mereka ketika mengembangkan metode kultivasi ini.
Ada lusinan master panggung Yuanying yang terlibat, dan konon ada 2 master panggung Dacheng. Meski belum berdampak pada mereka, melihat postur ini, itu sudah merupakan bencana. Akhirnya, seseorang tiba-tiba teringat bahwa meskipun pihak lain adalah seorang kultivator iblis, ketika dia menerobos tahap Yuanying dan memasuki tahap Dacheng, dia akan selalu memicu kesengsaraan api yin, dan itu juga akan menyebabkan fluktuasi Yuan Qi di dalamnya, ribuan mil. Mungkin dengan metode ini, mereka bisa mengetahui keberadaan iblis Lin Changhe. Dan sepertinya waktu terbaik untuk membunuhnya adalah ketika Lin Changhe sedang melewati masa kesusahan besar. Jika dia diganggu selama masa kesusahan, tidak ada cara lain selain kematian bagi mereka yang basis budidayanya tidak mencukupi. Kesengsaraan yang dialami oleh penggarap iblis bahkan lebih mengerikan. Selama mereka dapat menemukan tempat dia melewati kesengsaraan, diperkirakan itu adalah waktu terbaik untuk membunuh iblis. Episode 334. Dari awal perampasan basis budidaya seseorang, berita menyebar ke Istana Chunyang. Ketika mereka mendengar berita itu, reaksi pertama para tetua adalah, apakah di luar itu rumor palsu, sebuah kesalahan. Ketika berita yang semakin akurat datang, dan beberapa pembudidaya nakal di pegunungan Meiking juga menderita, semua orang teringat akan larangan kepala istana pada saat itu. Mereka teringat bahwa dalam beberapa tahun ke depan, kepala istana harus menyetujui permintaan semua orang, namun meminta semua orang untuk menunda penelitian. Mereka tidak bisa menahan keringat dingin. Untungnya, saat itu, kepala istana mendengarkan perkataan Yang Chen dan mengeluarkan larangan tegas. Kalau tidak, bukankah istana Chunyang akan seperti sekte itu, dan vitalitasnya akan rusak parah? Para tetua bahkan lebih takut lagi. Jika mereka memaksa kepala istana untuk setuju pada saat itu, bukankah mereka akan mengikuti jejak orang-orang itu? Menunggu basis kultivasi mereka menghilang sedikit demi sedikit dalam keputusasaan kemungkinan besar adalah mereka. Pada saat itu, karena usulan Yang Chen, penatua Lin Yunfeng, yang paling vokal menentang, menjadi semakin takut. Anda harus tahu bahwa pada saat itu, untuk memukul Yang Chen, dia secara pribadi membujuk beberapa tetua untuk memaksa kepala istana turun tahta. Penghasut terbesar masalah ini adalah Lin Yunfeng. Yang Chen berkata di depannya bahwa jika penatua Lin harus mempelajarinya, dia tidak akan pernah menghentikannya. Namun, para tetua lainnya tidak bisa mengikuti omong kosong penatua Lin. Pada akhirnya, kepala istana mendengarkan kata-kata Yang Chen dan menunda waktunya selama 2 tahun. Awalnya, Lin Yunfeng juga berencana melihat lelucon Yang Chen setelah 2 tahun, dan kemudian memberinya pelajaran. Seorang murid tahap dasar kecil tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatur urusan para tetua. Tapi sekarang dia menemukan bahwa jika bukan karena desakan Yang Chen, dia, leluhur tahap Yuanying yang bermartabat, akan sia-sia. Sekarang Lin Yunfeng tidak tahu sikap seperti apa yang harus dia gunakan untuk menghadapi Yang Chen. Apakah itu rasa terima kasih? Atau tidak ada wajah? Atau melanjutkan kebencian masa lalu? Karena tidak punya pilihan lain, penatua Lin Yunfeng hanya bisa dengan canggung memilih untuk mengasingkan diri. Mungkin saat ini, tidak bertemu adalah cara yang paling cocok. Kepala istana dan beberapa tetua yang mengikuti Lin Yunfeng pada waktu itu, setelah beberapa saat ketakutan, teringat bahwa Yang Chen adalah murid yang baik. Jika bukan karena Yang Chen, istana Chunyang akan menderita kerugian besar. Begitu sesuatu terjadi pada mereka, istana yang murni akan segera direduksi menjadi sekte kelas 3. Sekte seperti sekte awan biru Tai Tianmen bisa saja kalah. Kehilangan beberapa pembudidaya Yuanying bukanlah masalah besar, tetapi bagi istana Chunyang, itu adalah bencana. Di kehidupan sebelumnya, justru karena kesengsaraan besar seni iblis itulah benih kehancuran istana Chunyang ditanam. Dalam kehidupan ini, Yang Chen akhirnya menyelamatkan istana Chunyang dalam masalah ini. Dalam keadaan seperti itu, tampaknya istana Chunyang perlahan-lahan memasuki ambang sekte kuasi kelas 1. Di seluruh Taoisme, tampaknya istana Chunyang tidak menderita kerugian apapun dalam kesengsaraan besar seni iblis ini, dan dari murid junior hingga tetua senior, tidak ada kerugian. Ketika 99% sekte mengalami kerugian besar, ini bukanlah keajaiban. Pada saat ini, beberapa orang teringat bahwa istana Chunyang sepertinya telah mengingatkan semua sekte ketika metode budidaya roh embrio naga muncul di awal, dan itu adalah pemberitahuan yang sangat formal. Saat itu, istana Chunyang bahkan mengeluarkan perintah tegas bahwa tidak ada murid yang boleh menyentuh metode ini. Dalam beberapa tahun terakhir, sebelum kesengsaraan besar seni iblis benar-benar pecah, para murid sekte besar telah menertawakan istana Chunyang, terutama para kultivator yang sudah berlatih metode kultivasi. Istana Chunyang, sekte kecil kelas 2, tidak dapat melihat tren umum. Banyak orang menganggap istana Chunyang sebagai bahan tertawaan. Bahkan ketika mereka bertemu dengan murid-murid istana Chunyang di luar, mereka akan mengejek mereka, menyebabkan murid-murid istana Chunyang tidak mudah keluar. Tapi sekarang tiba waktunya untuk mengungkap belati itu. Mereka yang pernah menertawakan istana Chunyang merasa malu saat mengetahui siapa sebenarnya yang bodoh. Bisa dibayangkan itu bukan istana Chunyang. Banyak orang ingin mengeluh. Karena istana Chunyang mengetahui bahwa metode budidaya ini salah, mengapa mereka tidak berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya saat itu. Namun, keluhan semacam ini hanya bisa terpikirkan di dalam hati mereka. Saat itu, istana Chunyang telah mengirimkan pesan dan secara resmi mengingatkan para pemimpin sekte besar, namun tidak ada yang menganggapnya serius. Sekarang, apa alasan mereka menyalahkan istana Chunyang?
Untuk saat ini, sudah terlambat untuk mengatakan penyesalan tersebut. Hal terpenting saat ini adalah menemukan tempat di mana iblis tua Lin melewati kesengsaraan dan membunuh iblis tua Lin sepenuhnya untuk menghilangkan kebencian di hati setiap orang. Hampir semua biksu Tao di dunia keluar, dan Istana Cunyang tentu saja tidak terkecuali. Semua murid sekte yang tidak mengasingkan diri diutus dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh Master Panggung Yuanying untuk mencari keberadaan Old Demon Lin di mana-mana. Tentu saja, Yang Chen bersama Gao Yue. Pada saat yang sama, dia mengikuti kelompok Wang Yong. Pada saat yang sama, ada lebih dari selusin master tahap Jidan dan ratusan murid tahap yayasan pendirian. Mereka tersebar dalam jarak 100 mil untuk menjaga satu sama lain kapan saja. Tentu saja, Yang Chen ingat tempat Lin Changhe melewati kesengsaraan. Namun, pusat perhatian ini tidak cocok untuk Yang Chen. Awalnya, Wang Yong adalah yang paling cocok, baik dari segi senioritas maupun budidaya. Tapi Yang Chen sekarang punya kandidat yang lebih baik. Pendirian aula eksentrik di Istana Cunyang menyebabkan diskusi hangat di kalangan Sekte Tao. Hingga saat ini, masih ada pihak yang menentangnya. Hanya karena mereka takut dengan sikap Wu Xiong maka mereka tidak mengkritiknya secara terbuka. Ini adalah kesempatan terbaik bagi aula eksentrik untuk berkontribusi pada Sekte Tao. Selama mereka dapat menunjukkan bahwa binatang iblis juga dapat berkontribusi pada Sekte Tao, suara oposisi secara alami akan menjadi semakin kecil. 3 hari kemudian, ada kabar baik dari iblis pohon tua. Meskipun budidaya master tahap Yuanying yang telah terinfeksi oleh seni iblis belum sepenuhnya dihapuskan, perasaan ilahi tahap Dacheng yang kuat dari iblis pohon tua telah secara kasar mengunci lokasi Lin Changhe dan iblis tua. Itu berada di area dalam jarak 100 mil, tidak salah lagi. Tentu saja, berita tersebut disebarkan ke sekte-sekte besar melalui saluran paling rahasia. Pada saat yang sama, berita lain tiba, dan itu adalah tanggal kesengsaraan Old Demon Lin mungkin 3 atau 4 hari kemudian. Faktanya, para ahli dari beberapa sekte telah menghitung secara kasar lokasi ini berdasarkan distribusi master yang kehilangan budidaya mereka, tetapi tidak ada yang dapat menemukannya secara pasti. Iblis pohon tua di tahap Dacheng telah menggunakan akal ilahi yang kuat untuk menemukan jejak seni iblis yang menyerap energi spiritual, dan dengan demikian memastikan lokasinya. Setelah kedua belah pihak memverifikasinya, sekte besar tidak lagi ragu. Mereka semua mengirimkan ahli paling elitnya untuk mengelilingi area tersebut dalam radius ratusan mil sehingga setetes air pun tidak dapat menetes. Kali ini, Lin Changhe dan iblis tua itu benar-benar hancur. Episode 335. Hampir semua penggarap kuat dari berbagai sekte telah berkumpul di area dengan keliling beberapa ratus mil. Namun, mereka semua tetap diam dan menyembunyikan aura mereka, menunggu Lin Changhe memicu kesengsaraan surgawi. Kemudian, mereka akan bergerak dan bergerak. Namun, semua orang berpikir dengan sangat baik, tetapi Yang Chen tahu bahwa ini hanyalah angan-angan para penggarap sekte Dao. Lin Changhe kemudian tidak hanya melewati masa kesengsaraan, tetapi juga memasuki tahap Dacheng, dan bahkan menghancurkan basis budidaya 2 master tahap Dacheng yang telah mengembangkan seni rahasia budidaya roh embrio naga. Akhirnya, karena dia menyerap terlalu banyak kekuatan spiritual yang kacau dalam waktu singkat, dia tidak punya waktu untuk menyempurnakannya secara menyeluruh, yang menyebabkan serangan balik iblis dan kematiannya. Setelah memikirkannya, pada akhirnya, Lin Changhe masih bunuh diri, dan itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Dao. Jika ada sedikit hubungan, hanya bisa dikatakan bahwa tekanan dari Sekte Dao membuatnya secara paksa berintegrasi dan menyerap banyak kekuatan spiritual, itu saja. Jika dia ditemukan pada saat itu, dia tidak akan bersalah, tidak akan ada masalah sama sekali. Sebelum penguasa istana mengirim murid-muridnya ke Istana Cunyang, dia telah berkonsultasi dengan Yang Chen tentang sikap seperti apa yang harus dia gunakan untuk menghadapi kesengsaraan iblis. Sejujurnya, agak keterlaluan bagi penguasa istana untuk berkonsultasi dengan murid generasi muda yang baru mencapai tahap dasar selama beberapa tahun. Namun, penguasa istana tidak bisa gegabah. Penampilan Yang Chen dalam kesengsaraan iblis terlalu bagus. Jika bukan karena Yang Chen, mungkin Istana Cunyang tidak akan bisa pulih kali ini. Meskipun Yang Chen disediakan oleh Penatua Wu Xiong, penguasa istana tahu betul bahwa Penatua Wu Xiong belum naik, tetapi dia belum mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Penatua Wu Xiong bukanlah orang yang tidak berteman dengan beberapa tokoh besar, tetapi dia tidak pernah mengingatkan mereka akan hal ini. Tentu saja, ide-ide ini ada di benak penguasa istana, dan dia belum pernah berkomunikasi dengan siapapun. Dia sekarang memperlakukan Yang Chen bukan sebagai murid biasa, tetapi sebagai tetua Istana Cunyang. Perkataan Yang Chen bisa mempengaruhi sikap tuan istana kapan saja. Lin Changhe bukanlah iblis biasa. Kita tidak boleh gegabah. Yang Chen tidak menyembunyikan banyak hal dari pemimpin sektenya. Bagaimanapun, kami sudah mengingatkan mereka, tapi mereka tidak peduli. Kali ini, kami tidak boleh terlalu menonjol, kalau tidak kami akan dibenci oleh semua orang. Jika saatnya tiba, kita hanya perlu bekerja tanpa berusaha terlalu keras agar tidak menimbulkan banyak korban jiwa. Petik 2. Maksudmu, kali ini belum tentu bisa menyingkirkan Old Demon Lin. Kata-kata Yang Chen membuat kepala istana terkesiap. Setelah desakan Yang Chen agar murid-murid Istana Cunyang tidak boleh terkena metode budidaya roh embrio naga, kepala istana mengagumi penglihatan dan penilaian Yang Chen. Ketika dia mendengar kata-kata Yang Chen, dia panik. Tuan istana, apakah Anda masih ingat kapan terakhir kali Anda menghadiri upacara tersebut? Yang Chen bertanya, pada saat itu,
kecuali Master Panggung Dacheng yang sebenarnya, berapa banyak orang yang bisa mendekat. Jika kita bahkan tidak bisa mendekat, bagaimana kita bisa ikut campur? Petik 2. Tapi Hall Master Gui adalah Master Panggung Dacheng. Jika kita tidak bekerja keras, itu tidak akan terlihat bagus, bukan? Kepala istana sedikit khawatir. Istana Chunyang memiliki reputasi yang tidak mudah dibangun, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Sekte Awan Biru Taitianmen memiliki ahli panggung Dacheng, tapi istana Chunyang milikku adalah satu-satunya yang menonjol. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Hal-hal ini dapat dipikirkan oleh kepala istana, tetapi dia tidak tahu apakah dia harus melakukannya atau tidak. Yang Chen hanya mengatakan apa yang dia ketahui, dan kepala istana akan menilai. Setelah percakapan dengan Yang Chen, kepala istana juga diam-diam menginstruksikan Gui Sanyu, yaitu iblis pohon tua. Bagaimanapun, hadiah terbesar telah diperoleh oleh istana Chunyang, jadi mengapa harus memperebutkan reputasi ini dengan orang lain? Gui Sanyu telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia teliti dalam hal ini dan tidak memperjuangkan reputasi ini. Instruksi dari kepala istana persis seperti yang dia inginkan, dan dia pergi dengan pikiran jernih. Hari kesengsaraan Lin Changhe semakin dekat dari hari ke hari, dan semakin banyak pembudidaya berkumpul di daerah ini, tetapi tidak satupun dari mereka memasuki lingkaran dalam jarak 100 mil. Tidak ada yang ingin memukul rumput dan mengagetkan ular saat ini, yang menyebabkan kegagalan. Yang Chen, Gao Yue dan lainnya tersebar di lingkaran terluar. Wang Yong telah mencapai mulutnya, dan basis kultivasi mereka, dalam pertempuran tingkat ini, tidak dapat memainkan peran apapun. Sejak awal menemukan posisi Lin Changhe, sebenarnya murid di bawah tahap Jidan tidak diperlukan. Yang Chen di sini murni untuk menunjukkan rasa partisipasi, untuk menyaksikan kegembiraan, dan tidak bermaksud melakukan apapun. Tapi Yang Chen berpikir begitu, tidak semua orang berpikir demikian, terutama beberapa master panggung Jidan dari Taitianmen yang menderita kerugian besar. Melihat waktu luang Yang Chen, mau tak mau mereka mulai bergosip. Bukankah ini Yang Daois dari Istana Chunyang? Mengapa? Pada kesempatan seperti itu, Yang Daois juga berencana untuk memukau dunia lagi. Nada yang sangat mengejek datang dari sekelompok kultivator, dan orang yang berbicara adalah kenalan Yang Chen, Master Panggung Taitianmen Jidan, Cheng Wenchai, yang telah mempermalukan Yang Chen di pertemuan Heaven Stairway. Sudah hampir 20 tahun sejak insiden Heaven Stairway, namun Cheng Wenchai masih memikirkannya. Saat itu, kesalahannya tidak hanya merugikan beberapa Master Panggung Jidan dari sekte yang sama, tetapi juga merugikan 10 Master Panggung Jidan dari sekte lain. Bahkan dirinya sendiri mengalami kerugian besar. Wilayah kekuasaannya tidak hanya jatuh dari tahap Jidan kembali ke tahap pendirian yayasan, tetapi ia juga kehilangan umur puluhan tahun. Selama 20 tahun terakhir, dengan ramuan sekte dan kerja kerasnya sendiri, Cheng Wenchai akhirnya kembali ke ranah Master Panggung Jidan lagi. Namun bagi Yang Chen, yang menyebabkan dia terjatuh ke titik itu, dia tidak akan pernah bisa melepaskannya. Ketika dia membicarakannya, dia juga mengertakkan gigi. Li Qingchen adalah keponakan bela dirinya, yang meninggal di tangan Yang Chen beberapa tahun lalu. Meskipun ini adalah tantangan hidup dan mati, dan kedua belah pihak tidak dapat melanjutkannya setelahnya, Cheng Wenchai jelas sangat mengingat Yang Chen. Selain itu, kali ini Istana Chunyang menjadi pusat perhatian, yang membuat beberapa sekte besar, termasuk Taitianmen, merasa sedikit malu. Sekte kelas 2 dapat memahami kebenaran dan dengan ketat menjaganya, tetapi sekte kelas 1 mereka membuat kesalahan tingkat rendah, yang benar-benar tidak dapat dibenarkan. Cheng Wenchai tidak berpikir bahwa ini adalah kesalahan sektenya sendiri. Jika ada kesalahan, itu pasti Istana Chunyang. Mereka jelas tahu bahwa itu salah, tetapi mengapa mereka tidak berusaha membujuk mereka? Penghinaan terhadap sekte, ditambah konflik antara dia dan Yang Chen di masa lalu, kebencian baru dan kebencian lama dihitung bersama. Ketika dia melihat Yang Chen, tentu saja, semuanya melonjak dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan sengit. Bagaimana kesempatan seperti ini ada hubungannya denganku? Saya hanya mengikuti guru saya untuk melihat dunia dan memperluas wawasan saya. Untuk ejekan Cheng Wenchai, Yang Chen tidak mengambil hati sama sekali, tetapi kata-kata ejekan pihak lain, Yang Chen tidak akan melepaskannya. Dia dengan sopan tersenyum dan menjawab, tetapi Senior Cheng, kamu harus menjadi kandidat terbaik untuk melenyapkan kejahatan dan membela kebenaran. Aku mengagumi. Episode 336. Bahkan jika Cheng Wenchai memulihkan budidaya tahap jindannya, karena umurnya diperpendek, dan asal-usulnya dikonsumsi secara gila-gilaan, tidak peduli bagaimana dia berkultivasi, budidayanya terbatas. Terlebih lagi, meski tidak ada kerugian, dia hanyalah Master Panggung Jindan. Pada kesempatan seperti itu, sudah menjadi batasnya untuk tetap berada dalam lingkaran 100 mil jauhnya. Dia masih jauh dari mampu melenyapkan kejahatan dan membela kebenaran. Ironi Yang Chen membuat Cheng Wenchai semakin marah. Jika bukan karena Cheng Wenchai karena kekalahan sebelumnya, dia mungkin telah berlatih metode budidaya roh janin naga. Tetapi pada saat itu, dia kebetulan sedang memulihkan asal-usulnya, dan dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika dia melewatkan kesempatan itu. Ketika kebenaran terungkap, dia berteriak bahwa itu hampir saja terjadi. Namun, begitu ada prasangka, orang akan mempunyai pemikiran yang tidak seharusnya mereka miliki. Di mata Cheng Wenchai, bukan saja dia tidak berterima kasih kepada Istana Chunyang atas pengingat mereka yang tepat waktu, tetapi dia juga merasa bahwa pengingat Istana Chunyang tidak cukup tegas dan menyeluruh, dan telah merugikan semua orang.
Bahkan menghitung kemarahan pribadi Yang Chen, Cheng Wencai bahkan lebih marah. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan pengendalian diri dari Master Panggung Jindan. Dia langsung mencibir pada Yang Chen dan berkata, bagus jika kamu memiliki kesadaran diri. Istana Chunyang hanyalah sebuah tempat kecil, dan kamu berani mengatakan bahwa kamu akan melenyapkan kejahatan dan membela kebenaran. Lebih baik menonton di sini dengan jujur daripada masuk ke dalam dan mempermalukan diri sendiri. Petik 2. Dalam suaranya, istana murni yang juga dimarahi. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Yang Chen, tetapi juga Gao Yue menjadi marah. Gao Yue memiliki temperamen yang panas, belum lagi muridnya, Yang Chen, pernah berkultivasi ganda dengannya. Dia telah melakukan banyak hal untuknya, Wang Yong, dan Istana Chunyang. Bagaimana dia bisa membiarkan Cheng Wencai bersikap sombong? Rekan Daois Cheng, jika kamu tidak menarik kembali kata-katamu, meskipun Gao Yue adalah seorang wanita, aku tidak bisa membiarkan rekan Daois Cheng memfitnah Istana Chunyangku dan meremehkan murid Istana Chunyangku. Wajah Gao Yue menjadi serius saat ini, dan dia berkata tanpa berpikir. Kenapa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Cheng Wencai mencibir lagi, bukankah kalian berdua menonton pertunjukan di luar lingkaran ratusan mil? Berapa banyak orang di Istana Chunyang Anda yang benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka di depan? Pada akhirnya, kami bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepala iblis, apalagi memusnahkan iblis. Petik 2. Sebelum Gao Yue bisa melawan, Cheng Wencai terus berkata, dalam kesengsaraan besar seni iblis, semua sekte di dunia menderita kerugian besar. Hanya Istana Chunyang Anda yang tidak terluka. Jika Anda tidak bersekongkol dengan Demon Lin, maka Anda tidak punya nyali untuk melakukan kontak dengan teknik iblis sejak awal. Dengan nyali seperti itu, bagaimana dia bisa berkultivasi menjadi abadi? Jika aku jadi kamu, aku akan segera mundur ke Gunung Making milikmu dan menjadi kura-kura pengecut, jangan sampai kamu kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Petik 2. Senior Cheng, saya tidak tahu kejahatan apa yang telah Anda lakukan dengan mengatakan bahwa Istana Chunyang saya bersekongkol dengan Bian, Demon Lin. Tanpa menunggu Gao Yue berbicara, Yang Chen sudah bertanya dengan suara yang dalam, apakah ini idemu sendiri, atau ide orang Taitian? Tidak peduli siapa idenya, tidak ada gunanya kamu berada di sini. Sebaiknya kamu kembali dengan jujur dan memupuk keabadian damaimu. Ketika berbicara tentang sekte, Cheng Wencai tidak berani berbicara dengan santai. Dia hanya bisa samar-samar, tetapi penghinaan dalam kata-katanya tidak disembunyikan sama sekali. Jangan sampai kita tidak menyelesaikan hal yang benar di sini, dan kita malah akan membuat kesalahan. Jadi, Senior Cheng yakin kita akan menghalanginya. Nada suara Yang Chen menjadi lebih lembut dan lembut, masih mempertahankan gelar senior, tetapi orang-orang yang akrab dengan Yang Chen tahu bahwa Yang Chen sedang marah. Tentu saja, kamu adalah beban. Cheng Wencai berkata begitu saja. Dia tidak hanya memiliki lebih dari selusin saudara laki-laki di alam Jidan, tetapi juga seorang paman bela diri di alam Yuanying. Dia benar-benar tidak takut Gao Yue berselisih dengannya. Menentukan hal ini, Cheng Wencai berkata dengan lebih arogan, kamu tidak dapat melakukan apapun selain merusak sesuatu. Kamu bahkan tidak dapat menyentuh sehelai rambut iblis pun, dan kamu berani mengatakan bahwa kamu membunuh iblis dan membela Dao. Jika aku benar-benar menyentuh rambut Devil Lin, apa yang akan dikatakan Senior Cheng? Yang Chen mengikuti kata-kata Cheng Wencai dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Cheng Wencai tidak menjawab kata-kata Yang Chen, tetapi mencibir dan berkata, seorang junior yayasan kecil juga berani berbicara besar. Saya tidak berbakat, tapi saya ingin bertaruh dengan Senior Cheng. Yang Chen masih berkata sambil tersenyum, saya yakin saya bisa menyentuh rambut Devil Lin. Saya tidak tahu apakah Senior Cheng berani menerimanya. Bertaruh apa? Mata Cheng Wencai berbinar, dan dia sepertinya menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagi Yang Chen untuk mempermalukannya, jadi dia bertanya dengan tergesa-gesa. Jika saya kalah, saya akan bersujud kepada senior dan mengakui bahwa saya adalah beban. Yang Chen sepertinya memaksakan dirinya ke dalam situasi putus asa, dan langsung memberikan taruhan seperti itu, bagaimana? Bagus. Kalau begitu ayo kita bertaruh. Cheng Wencai dan murid-murid Taitianmen di sekitarnya seperti lalat yang mencium bau darah, dan ekspresi wajah mereka sangat indah. Istana Chunyang memiliki reputasi yang bagus. Jika mereka bisa menggunakan tangan Yang Chen untuk membuat Istana Chunyang kehilangan muka, itu juga akan menjadi hal yang luar biasa. Namun, jika aku menang, apa yang akan dipertaruhkan oleh Senior Cheng? Yang Chen tidak memberi kesempatan kepada Cheng Wencai untuk memanfaatkan celah tersebut, dan bertanya langsung, bersujud untuk bertaruh, bagaimana? Kamu adalah murid yayasan pendirian, bersujud saja tidak cukup. Cheng Wencai tidak tertipu dan langsung menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika aku bergabung? Gao Yue berdiri tepat waktu. Dia sangat mempercayai Yang Chen, jika Yang Chen kalah, saya dan murid saya akan bersujud kepada Anda dan mengakui kesalahan kami. Bagus. Kalau begitu, jika aku kalah, aku juga akan bersujud pada kalian berdua dan mengakui kesalahanku. Gao Yue juga seorang master panggung Jidan, jadi Cheng Wencai tentu saja tidak punya alasan untuk mengelak. Namun, dia tidak menyangka akan kalah. Ia tertawa sangat angkuh, saat itu, aku akan mengundang kerabat dan teman-temanku, dan menunggu kalian berdua bersujud kepadaku. Ada begitu banyak orang di tempat kejadian, dan tidak perlu bersumpah. Setiap orang adalah master panggung Jidan, dan tidak akan ada penolakan.
Segera, berita itu mulai menyebar di kalangan para petani. Seorang junior di tahap yayasan pendirian juga ingin menyentuh rambut Devil Lin. Dia benar-benar berani dan sombong, dan bahkan menjunjung tinggi reputasi tuannya. Ketika orang lain mendengar ini, mereka segera menggelengkan kepala, dan tentu saja, mereka berpikir demikian. Yang Chen, jika kamu berani kalah, aku akan mengeluarkanmu dari sekte di masa depan, dan aku tidak akan pernah mengakui bahwa kamu adalah muridku. Gao Yue juga sangat marah, dan dia memerintahkan Yang Chen untuk menang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana muridnya bisa melakukannya, dia tidak berpikir Yang Chen akan kalah. Ini adalah kepercayaan naluriah yang dibawa oleh keajaiban terus-menerus Yang Chen. Bagaimana jika murid ini menang? Apa manfaatnya? Yang Chen menikmati suasana bersama Gao Yue dan bertanya sambil tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Gao Yue melirik Yang Chen dan bertanya perlahan. Murid ini tidak berbakat, dan saya ingin meminta guru menjanjikan satu hal kepada saya. Hati Yang Chen tergerak, dan dia tiba-tiba mendapat ide bagus, dan dia langsung mengajukan permintaan. Oke, Gao Yue tidak bertanya apa itu dan setuju. Episode 337. Sejak terakhir kali Yang Chen menyelamatkan nyawanya dan kesadaran spiritual Gao Yue berkultivasi ganda, Gao Yue telah bersembunyi dari Yang Chen. Dia mengatakan bahwa dia sedang berkonsentrasi menyempurnakan pedang terbang untuk Yang Chen, tetapi kenyataannya, dia takut bertemu Yang Chen. Tapi kali ini mereka keluar untuk mengepung Lin Changhe, Gao Yue takut Yang Chen akan mengalami kecelakaan. Dia tahu kemampuan Yang Chen untuk menimbulkan masalah, jadi dia menjaga Yang Chen di sisinya, mengawasinya dengan ketat dan merawatnya dengan hati-hati. Singkatnya, dia tidak bisa membiarkan siapapun menyakiti Yang Chen. Cheng Wenchai sebenarnya berani meremehkan Yang Chen. Dengan karakter Gao Yue, tentu saja dia tidak bisa mentolerirnya dan langsung menonjol. Pada saat ini, itu adalah master dan magang, kemuliaan dan kerugian, belalang di jalur yang sama. Ketika rombongan Cheng Wenchai tertawa penuh kemenangan dan pergi, Gao Yue berbalik dan bertanya pada Yang Chen, taruhannya telah dibuat, saya telah menyetujui persyaratan Anda, bagaimana Anda akan menang? Tunggu sampai Pai itu jatuh dari langit. Yang Chen tidak bisa menjelaskan kepada Gao Yue, dia hanya bisa mengatakan ini, pokoknya, taruhannya adalah aku akan menemukan rambut acak Lin Changhe, biarkan lelaki tua Gui membantu mengambilnya. Awalnya, Gao Yue masih sedikit khawatir, tapi ketika dia memikirkan kekuatan kuat Gui Sanyu di tahap Dacheng, dia mengangguk dengan pikiran tenang. Seorang master tahap Dacheng, mungkin akan sedikit sulit untuk membunuh Lin Changhe pada kesempatan ini, tetapi tidak terbayangkan untuk mengambil sedikit dari tubuhnya. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Gao Yue sama sekali tidak seperti seorang master, sepertinya semuanya mengikuti tindakan Yang Chen. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengambil kesempatan untuk memberi makan senjata ajaib yang baru saya peroleh. Yang Chen tersenyum dan berkata dengan cara yang sangat misterius. Saat dia berbicara, dia memasukkan embrio pedang yang dibuat oleh pohon anggur hantu darah ke dalam batang pohon besar di sampingnya. Senjata ajaib apa ini? Gao Yue melihat gerakan Yang Chen dengan sedikit keraguan dan bertanya, apa gunanya ini? Senjata ajaib atribut kayu ini belum terbentuk. Ia perlu menyerap ki kayu pertama dengan gila-gilaan. Yang Chen berbohong dengan santai, begitu saya mulai menyerap, pohon biasa tidak dapat menahannya. Saya tidak ingin merusak pohon besar di Gunung Meiking, jadi saya hanya dapat menyerap sedikit dari pohon besar di sini. Aura atribut kayu sangat kuat, namun Gao Yue tidak dapat membedakan dalam waktu sesingkat itu apakah itu senjata ajaib dari kayu pertama atau kayu kedua. Namun, Yang Chen selalu sangat tegas, dan Gao Yue tidak akan meragukan apapun. Meskipun Cheng Wenchai pergi, dia meninggalkan murid tahap pendirian Yayasan Tai Tianmen untuk mengikuti Yang Chen, seolah-olah dia sedang mengawasinya. Dia mengerti apa yang baru saja dikatakan Yang Chen, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mencibir dalam hati. Pohon besar semacam ini kelihatannya lebat, tetapi tidak memiliki banyak spiritualitas. Apa gunanya menyerapnya? Selanjutnya, di mata murid Tai Tianmen dengan rasa jijik dan terkejut, Yang Chen dan Gao Yue tidak pernah mengubah perilaku mereka. Gao Yue mengikuti Yang Chen, kemanapun mereka pergi. Mereka menemukan pohon besar, dan kemudian memasukkan embrio pedang berwarna darah ke dalamnya untuk menyerap kekuatan spiritual. Tingkah laku keduanya sangat santai dan santai. Tampaknya dalam perawatan Lin Changhe, itu hanyalah sikap untuk mendapatkan pengalaman. Namun, di mata orang lain, tidak ada yang istimewa darinya. Belum lagi Yang Chen adalah murid tahap pendirian yayasan, bahkan jika itu adalah master tahap Jidan seperti Gao Yue, tampaknya ia tidak memainkan banyak peran dalam kesengsaraan besar budidaya iblis ini. Itu tidak lebih dari beberapa orang yang berteriak beberapa kali dan mencampur-adukan keberadaan mereka. Di waktu santai keduanya, hari kesengsaraan Lin Changhe juga datang dengan cepat. Ketika kesengsaraan api Yin datang, dalam jarak beberapa ratus mil, hampir selama itu adalah seorang kultivator, mereka akan menyadari kekuatan mengerikan dari langit dan bumi. Basis budidaya Lin Changhe dan iblis tua sangat kuat. Kesengsaraan api Yin begitu kuat sehingga para tuan yang berencana mengepung mereka tidak menduganya. Perhitungan yang membanggakan sebelumnya, di bawah kesengsaraan api Yin yang menakutkan ini, hampir tidak berguna. Bahkan para master tahap Dacheng yang maju, dalam menghadapi kekuatan surgawi semacam ini, tidak berani maju dengan mudah. Bahkan semua orang memikirkan sebuah kemungkinan.
Jika mereka maju, mereka mungkin digunakan oleh Lin Changhe sebagai target untuk melawan kesengsaraan surgawi. Jangan melihat beberapa master tahap Dacheng yang telah melewati kesengsaraan api yin, itu karena mereka memahami kesengsaraan api yin sehingga mereka tidak berani maju dengan mudah. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa kesengsaraan surgawi yang dipicu oleh Lin Changhe akan begitu dahsyat. Semakin kuat kesengsaraan surgawi, semakin kuat basis budidaya Lin Changhe. Setelah menyadari hal ini, semua orang hampir putus asa. Jika mereka tidak dapat memanfaatkan kesengsaraan Lin Changhe untuk menyakitinya, dengan basis kultivasinya, setelah kesengsaraan, dia dapat membunuh hampir semua orang yang datang mengepungnya. Ini adalah hasil yang tidak ingin dilihat semua orang. Untuk saat ini, hanya ada satu cara, yaitu beberapa master panggung Dacheng dan master panggung Yuanying lainnya, dengan tekad untuk menggunakan senjata sakti yang paling mereka banggakan untuk menyerang Lin Changhe yang berada di tengah kesengsaraan. Bahkan jika senjata ajaib dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi, itu harus mengalihkan perhatian Lin Changhe. Kesengsaraan surgawi telah terjadi, dan waktunya sangat mendesak. Pada saat ini, mereka yang telah merasakan kepedihannya semakin memahami bahwa jika Lin Changhe diizinkan melewati kesengsaraan surgawi dengan aman, akan lebih sulit untuk membunuhnya. Secara khusus, ada dua master tahap Dacheng yang juga mengembangkan seni rahasia budidaya roh embrio naga. Mereka tidak mampu kehilangan dua master panggung Dacheng setelah Lin Changhe dipromosikan menjadi master panggung Dacheng. Master panggung Jidan dan Yuanying yang tak terhitung jumlahnya telah membuktikan bahwa selama basis budidaya Lin Changhe melampaui mereka, basis budidaya mereka akan menjadi tonik Lin Changhe, tanpa kecuali. Dalam hal ini, para master dari beberapa sekte memiliki musuh yang sama dan mereka tidak lagi peduli dengan senjata sihir kebanggaan mereka atau senjata sihir sumber kehidupan. Di bawah kepemimpinan master panggung Dacheng dari sekte surga terbesar yang telah mempraktikkan seni rahasia peningkatan roh embrio naga, mereka semua mengangkat senjata ajaib mereka dan menyerang sosok Lin Changhe yang sedang menghadapi kesengsaraannya beberapa mil jauhnya. Dalam penemuan tempat kesengsaraan Lin Changhe, iblis pohon tua Gui Sanyu memainkan peran yang tak tergantikan. Saat menyerang Lin Changhe, iblis pohon tua juga memiliki momentum terbesar. Sebuah bukit tidak jauh dari sana langsung diangkat oleh iblis pohon tua dan menghantam Lin Changhe. Namun, meski momentumnya sangat besar, dalam hal kekuatan, dibandingkan dengan senjata ajaib sumber kehidupan dari para master itu tidak sebanding sama sekali. Tapi ini tidak bisa disalahkan pada Gui Sanyu. Sejauh ini, ia belum memiliki senjata sakti yang cocok sebagai senjata sakti sumber kehidupannya. Sebagai monster, ia memiliki kekurangan dalam pemurnian, hal ini diketahui semua orang dan tidak dapat disalahkan. Di tengah suara keras, karena lusinan senjata sihir kehidupan Master Panggung Yuanying dan Master Panggung Dacheng menyerang sisi Lin Changhe, dan kemudian guncangan Yuan Qi yang disebabkan oleh kesengsaraan api yin secara langsung membuat semua makhluk biasa dalam jarak 100 mil pingsan. Episode 338. Dekat dengan tempat Lin Changhe melewati kesengsaraan, dalam radius 10 mil, tidak ada satupun makhluk hidup kecuali para penggarap jiwa baru lahir dan mereka yang berada di atas tahap jiwa baru lahir. Di bawah pemboman puluhan harta sihir, bahkan seseorang sekuat Lin Changhe harus mengalihkan perhatiannya untuk menghadapinya. Namun, kesengsaraan api yin banyak membantunya saat ini. Selama itu berada dalam jangkauan kesengsaraan surgawi, selama itu terkontaminasi dengan kekuatan spiritual, semuanya akan terpengaruh olehnya. Begitu harta ajaib itu memasuki lingkaran kesengsaraan surgawi, mereka segera dibakar oleh api yin. Lusinan Master Panggung Yuanying menderita kesakitan karena senjata ajaib sumber kehidupan mereka dibakar oleh api yin. Budidaya mereka tidak cukup untuk memicu kesengsaraan api yin, namun mereka harus menanggung setidaknya 20% kekuatan kesengsaraan api yin. Adapun harta ajaib itu, mereka menanggung beban terberat dari serangan itu dan segera mulai dihancurkan. Semua orang mengerti bahwa ini bukan waktunya untuk merasa kasihan pada harta ajaib itu. Harta ajaib Natal sangat berharga, tetapi dibandingkan dengan naik turunnya sekte dan kehidupan mereka sendiri di masa depan, itu hanyalah harta duniawi yang dapat ditinggalkan kapan saja. Bahkan jika dia terluka karena hal ini, akan tetap bermanfaat jika dia bisa memberikan pukulan berat pada Lin Changhe. Lin Changhe, yang berada di pusat kesengsaraan surgawi, adalah seorang kultivator iblis. Karakteristik terbesar dari para penggarap iblis, atau lebih tepatnya, karakteristik terbesar dari seni iblis, adalah bahwa hal itu relatif mudah pada awalnya, dan kultivasi seseorang berkembang dengan sangat cepat. Namun, semakin jauh kemajuan seseorang, semakin sulit untuk berkultivasi, dan semakin banyak setan di dalam hati seseorang yang muncul. Dalam waktu singkat kurang dari setahun, Lin Changhe bergegas dari tahap pemurnian Qi ke tahap puncak Yuanying. Belum lagi dia adalah iblis, bahkan jika Yang Chen, yang telah terlahir kembali dan yang kondisi pikirannya jauh melampaui tahap Dacheng, mustahil untuk tidak terpengaruh sama sekali. Harus dikatakan bahwa strategi para guru Tao sangat tepat. Keadaan pikiran Lin Changhe sudah tidak stabil, dan dia diserang oleh semua orang selama masa kesusahan besar. Bahkan jika dia memiliki 2 nyawa, Lin Changhe kemungkinan besar akan dilahap oleh kesengsaraan. Penampilan Lin Changhe terlalu mendominasi, menyebabkan semua orang mempertaruhkan segalanya dalam satu serangan. Namun, hal buruknya adalah semua orang menyerang secara sembarangan. Serangan itu memang menyebabkan banyak masalah bagi Lin Changhe, tetapi juga memberinya peluang besar. Lusinan senjata ajaib sumber kehidupan dari Master tahap Yuanying dan Dacheng menyebarkan sebagian besar kekuatan kesengsaraan api yin.
Saat serangan itu menyentuh tubuhnya, Lin Changhe merasa seperti dia akan mati. Tetapi ketika dia telah benar-benar melepaskan segalanya dan menyambut datangnya kematian, dia tiba-tiba terkejut menemukan bahwa kekuatan kesengsaraan api yin jauh lebih kecil. Yang paling mengejutkan Lin Changhe adalah ketika dia mengira dia akan mati, dia tidak lagi memperhatikan pikiran-pikiran yang mengganggu dan serangan orang-orang di sekitarnya. Dia benar-benar santai. Dalam keadaan ini, dia tercerahkan dalam sekejap. Agar Lin Changhe mampu meningkatkan teknik iblis ibu anak dan menipu banyak orang, Lin Changhe sendiri adalah orang yang sangat cerdas. Pencerahan sesaat ini juga memungkinkan dia menemukan cara untuk mengatasi iblis dalam dirinya. Selain itu, ada lusinan senjata sihir tingkat tinggi yang bisa dibagikan kesusahan untuknya. Bahkan pada awalnya, kekuatan spiritualnya kacau dan dia akan mati. Namun di saat berikutnya, dia dengan gigih bertahan dan mulai menerima ujian kesengsaraan api yin. Pada saat yang sama, itu juga mengembunkan tubuhnya dan menghilangkan kotoran. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu, termasuk Yang Chen. Dia hanya ingat bahwa Lin Changhe tidak gagal melewati kesengsaraan karena serangan orang banyak, tetapi dia tidak tahu alasannya. Saat semua orang berjuang untuk menahan pembakaran kesengsaraan api yin, mereka masih menyerang Lin Changhe dengan lemah, menunggu dia dibakar menjadi abu oleh kesengsaraan api yin. Satu demi satu, kesengsaraan api yin menimpa tubuh Lin Changhe, dan sosok Lin Changhe menjadi semakin putus asa. Setiap kali kesengsaraan api yin datang, semua orang bisa melihatnya menyemburkan darah dari jauh. Situasi seperti itu membuat semua orang semakin percaya diri. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menahan pembakaran kesengsaraan api yin. Senjata ajaib juga berjuang untuk bergerak dalam kesengsaraan api yin, mengenai dan memotong tubuh Lin Changhe. Dan Lin Changhe menjadi semakin buruk. Sepertinya selama ada sedikit serangan, dia akan mati. Aura Lin Changhe di mata semua orang dan dalam pemindaian kesadaran spiritual mereka, hampir hanya ada satu garis yang tersisa. Pada titik ini, semua orang sudah mengambil keputusan dan merasa bahwa Lin Changhe tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Saat semua orang menunggu dengan penuh harap, api yin turun satu demi satu. Namun, Lin Changhe seperti seekor kecoa yang ulet, mempertahankan jejak kekuatan hidupnya tergantung pada seutas benang. Pada saat kesengsaraan ke-9 berakhir, penguasa tahap Dacheng Tai Tianmen mau tidak mau bergegas, kecepatannya hampir sebanding dengan kilat. Saat kesengsaraan baru saja berakhir, itu seharusnya menjadi waktu terlemah Lin Changhe. Melihat penampilan Lin Changhe, selama dia menambahkan telapak tangan, dia dapat menyelesaikan misi melenyapkan iblis dan mempertahankan Dao, dan itu dapat membuat reputasinya mencapai puncak. Namun, ketika tetua yang bergegas keluar baru saja bergegas ke dalam jarak 100 kaki dari Lin Changhe, mata tertutup Lin Changhe tiba-tiba terbuka, dan dua sinar cahaya seperti darah melesat langsung ke wajahnya. Tidak, tetua tahap Dacheng Tai Tianmen tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya tampaknya tidak terkendali dan mulai menghilang dengan cepat, dan aura Lin Changhe di sisi berlawanan tiba-tiba mulai menjadi lebih kuat. Bagi Lin Changhe, master yang telah mengembangkan seni rahasia budidaya roh embrio naga hanyalah tonik terbaik untuknya. Dan tetua Tai Tianmen, ketika Lin Changhe sangat membutuhkannya, mengantarkan dirinya ke pintu tepat waktu, dan dia masih berada dalam jarak 100 kaki. Sebelum yang lain bisa bereaksi, tetua Tai Tianmen telah kehilangan kemampuan untuk bergerak dan sepenuhnya dikendalikan oleh Lin Changhe. Di depan mata semua orang, basis kultivasi yang transenden dengan cepat menjadi tonik bagi Lin Changhe. Dalam sekejap, sari dan darah seluruh tubuh seakan terkuras, dan penampakan seorang pria parubaya dengan cepat menua dan menjadi seorang lelaki tua. Itu terjadi dalam sekejap, dan ketika yang lain mengerti, Lin Changhe telah menjadi master panggung Dacheng di masa kejayaannya. Matanya yang merah darah menatap orang-orang di sekitarnya yang juga terluka, dan dia tergantung di udara dan mencibir. Oh tidak, Penatua Liu telah dibunuh olehnya. Cepat lakukan. Master tahap Dacheng lainnya juga mengembangkan seni rahasia budidaya jiwa embrio naga. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa bencana akan segera terjadi, dan dia buru-buru mengingatkan dengan keras. Sayangnya, pengingatnya saat ini sudah terlambat. Dia hanya meneriakkan satu kalimat, dan seluruh tubuhnya terkendali, dan dia tidak bisa lagi bergerak. Dia menyaksikan basis kultivasi seluruh tubuhnya meninggalkan tubuhnya, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut, dan dia sekarat. Selanjutnya, cibiran Lin Changhe hampir menyebar hingga 100 mil. Di depannya, ada banyak master panggung Yuanying dengan wajah pucat. Episode 339. Penghancuran senjata ajaib sumber kehidupan mereka telah melukai kesadaran spiritual banyak master panggung Yuanying secara serius. Ada beberapa master panggung Yuanying yang miskin dan tidak memiliki senjata sihir sumber kehidupan, tetapi karena senjata sihir yang paling mereka banggakan dihancurkan oleh kesengsaraan api yin, kekuatan mereka berkurang drastis. Pada saat kritis ini, mereka harus menghadapi Lin Chang yang menakutkan dan iblis tua yang baru saja melewati kesengsaraan api yin dan memasuki tahap Dacheng, dan hal yang paling tidak bisa berkata-kata adalah dua master tahap Dacheng yang memiliki kultivasi terdalam, basis di antara mereka sebenarnya telah menjadi obat kuat bagi yang lain. Master panggung Dacheng yang tersisa, selain iblis pohon tua Gui Sanyu dari Istana Chunyang, hanya ada seorang tetua wanita dari Pulau Abadi Giok Hijau, Min Huafeng. Jelas sekali, Penatua Min Huafeng dari Pulau Abadi Giok Hijau telah menjadi tulang punggung semua orang.
Namun, sebelum Penatua Min Huafeng mendapat instruksi baru, Tuan dari Taitianmen yang bergegas di awal terbang kembali secara langsung. Tubuh tua itu seperti boneka yang diikat dengan tali, dan dengan cepat terbang ke samping semua orang. Boom! Di mata semua orang yang aneh, tubuh dua master panggung Dacheng, yang telah menjadi orang tua, tiba-tiba meledak. Daging dan darah di langit, disertai dengan kekuatan gila, bergegas menuju master panggung Yuanying. Lusinan master panggung Yuanying tidak siap sama sekali. Tidak ada yang mengira Lin Changhe akan begitu kejam, dia benar-benar menyerap basis budidaya dua master tahap Dacheng, dan bahkan meledakkan tubuh mereka. Karena lengah, banyak master panggung Yuanying bahkan tidak memiliki perlindungan yang layak. Melihat semua orang akan terluka akibat serangan ganas ini, tiba-tiba, ada jaring besar yang saling bersilangan di luar tubuh semua orang, dengan kuat menyegel daging dan darah di luar. Itu adalah iblis pohon tua Gui Sanyu yang langsung mengambil tindakan dan memblokir darah dan daging yang berterbangan di luar. Namun meski begitu, semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada retakan di cabang pohon iblis tua itu. Beberapa master panggung Yuanying yang dikelilingi di tengah langsung terkejut dan muntah darah. Pukulan ini saja sudah dengan jelas menunjukkan kesenjangan antara iblis pohon tua dan Lin Changhe. Pihak lain bahkan belum bergerak, tapi cabang iblis pohon tua itu telah rusak. Tampaknya perbedaan di antara mereka bukan hanya satu tingkat. Namun, saat ini, tidak ada yang mengatakan apapun yang menyindir. Fakta bahwa iblis pohon tua dapat memblokir serangan seperti itu saat ini dan menyelamatkan semua orang berarti dia adalah rekannya. Sahabat harus berbagi kebencian yang sama dan melawan musuh bersama. Penatua Min Huafeng dari Pulau Abadi Giok Hijau memimpin dan bergegas menuju Lin Changhe. Tidak peduli berapa banyak basis kultivasi orang yang diserap Lin Changhe, bagaimanapun juga, dia baru saja menyelesaikan tahap kesengsaraan Dacheng. Kelemahan yang seharusnya ada, dan ketidakstabilan dunia masih ada. Jangan melihat performanya yang kuat, namun sulit untuk menyembunyikan cedera di balik penampilannya yang kuat. Boom, 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 suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya terdengar beberapa mil jauhnya dari mereka berdua. Fluktuasi Yuan Qi yang hebat membuat para master panggung Yuanying yang diserang terkejut. Cepat sembuhkan, suara iblis pohon tua terdengar di telinga sekelompok master panggung Yuanying, aku tidak bisa bertahan lama. Dengan suara iblis pohon tua, sebuah botol obat kecil terbang ke master panggung Yuanying itu. Di dalam botol obat ada pil pembudidayaan esensi 3 revolusi yang disempurnakan oleh Yang Chen. Ini mungkin tidak memberikan pengaruh yang besar pada cedera parah, tetapi ini adalah waktu yang tepat untuk menambah kerugian tersebut. Setiap orang adalah orang yang berpengetahuan, tidak ada yang sopan, mereka langsung mengeluarkan pil obat dari botol obat dan menelannya. Sambil menyembuhkan luka-luka mereka, mereka menyaksikan pertempuran di kejauhan. Kejutan yang ditimbulkan oleh pertarungan antara dua master panggung Dacheng bisa dibayangkan. Buntut dari ledakan gila menyebar di sini, bahkan cabang pohon iblis tua yang mengelilingi semua orang mengeluarkan suara yang tajam, dan beberapa cabang kecil langsung patah. Beberapa orang dengan cepat menyadari hal ini. Istana Cunyang memiliki ahli panggung Dacheng, yang membuat banyak orang takut. Tapi sekarang tampaknya meskipun iblis pohon tua ini sedikit lebih kuat dari mereka, di depan master panggung Dacheng Sekte Dao dan Sekte Iblis yang sebenarnya, tampaknya ada celah tertentu. Bukan saja dia bahkan tidak memiliki senjata sihir sumber kehidupan, tetapi akibat dari pertarungan antara kedua tuan itu dapat melukai iblis pohon tua itu. Penilaian ini, ditambah dengan keberanian iblis pohon tua untuk memblokir serangan bagi mereka, dan kemudian perilaku murah hati dalam memberikan obat, dengan cepat membuat para master tahap Yuanying dari sekte utama menerima iblis pohon tua. Awalnya, itu hanya karena kesopanan sekte Dao, tapi sekarang, karena tidak terlalu banyak ancaman, itu tidak akan mempengaruhi keseimbangan sekte, dan iblis pohon tua itu berusaha keras. Identitas asli Gui Sanyu tampaknya tidak begitu mempesona. Pemimpin aula eksentrik di Istana Cunyang benar-benar diterima oleh para penggarap sekte Dao. Tentu saja, aula eksentrik di Istana Cunyang juga diterima. Efek dari pil pembudidayaan esensi 3 revolusi yang disempurnakan oleh Yang Chen sungguh menakjubkan. Segera para master panggung Yuanying ini menemukan kelainan tersebut. Setelah tubuh mereka pulih, mereka juga bergegas keluar dari lingkaran perlindungan iblis pohon tua dan bergegas ke lingkaran pertempuran dua penguasa panggung Dacheng. Hanya beberapa senjata sihir sumber kehidupan mereka yang rusak parah dan kesadaran spiritual mereka sangat rusak, mereka masih dilindungi oleh iblis pohon tua. Jika mereka benar-benar bertarung melawan Lin Changhe, dengan akumulasi yang dalam dari iblis pohon tua, dia bisa sepenuhnya melawan Lin Changhe sendirian, dan mungkin dia bahkan bisa menyakitinya. Namun, di bawah bimbingan Yang Chen, iblis pohon tua Gui Sanyu juga menyadari situasinya dan tidak ingin menjadi pusat perhatian. Bagaimanapun, setelah menemukan Lin Changhe, Istana Cunyang tidak terluka, itu sudah menjadi pusat perhatian terbesar Istana Cunyang. Misi mulia yang tersisa untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan Dao harus diserahkan kepada sekte besar ini. Penyembunyian yang tepat baik untuk Istana Cunyang dan iblis pohon tua. Gui Sanyu adalah ahli kesabaran sejak dia berada di 100.000 gunung, hampir tidak ada yang bisa menemukannya. Sekarang mudah untuk berpura-pura menjadi master dengan basis kultivasi yang tidak begitu murni, dan dia dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari sekelompok orang. Wilayahnya tidak stabil sekarang, serang, jangan biarkan dia mengatur napas. Dengan tambahan lusinan master panggung Yuanying, tekanan pada Penatua Min dari Pulau Abadi Giok Hijau juga sangat berkurang, dan dia mulai mengatur konfrontasi terorganisir.
Semua orang tahu bahwa jika mereka tidak memanfaatkan waktu ini untuk melenyapkan Lin Changhe, iblis tua ini, begitu dia melarikan diri, itu akan menjadi mimpi buruk yang berkepanjangan bagi semua sekte di masa depan. Jadi tidak ada yang bergeming, bahkan saat menghadapi Master Panggung Dacheng, mereka bergegas tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, korban mulai berjatuhan di lokasi kejadian. Awalnya, dua Master tahap Dacheng hanya berimbang, tetapi jika ada lusinan Master tahap Yuanying, itu akan sangat berbeda. Bang! Master Panggung Yuanying terlempar keluar dari lingkaran, terbang di udara sambil menyemburkan darah. Cabang pohon iblis tua itu dengan cepat menarik kembali orang itu, dan kemudian pil obat dipaksa turun. Pada saat ini, serangan Penatua Min telah mengenai tubuh Lin Changhe dengan keras, menyebabkan iblis tua itu mundur, dan mulutnya penuh amarah. Episode 340. Adegannya sangat hidup, tetapi dalam jarak 100 mil dari lingkaran luar, para Master Panggung Jidan itu tidak bisa terlibat sama sekali. Adapun lingkaran yang lebih jauh, seperti Yang Chen, mereka secara nominal ada di sini untuk mengepung iblis, tetapi kenyataannya, mereka ada di sini untuk memperluas wawasan mereka, belum lagi. Untungnya, Yang Chen tidak peduli dengan apa yang terjadi di dalam. Bagaimanapun, Lin Changhe pada akhirnya akan mati karena serangan kekuatan spiritual. Yang Chen sama sekali tidak khawatir dia akan bangkit kembali. Rasanya sangat keren untuk menyerap basis budidaya orang lain, dan basis budidayanya sendiri juga akan meningkat dengan cepat, tetapi untuk menyerap basis budidaya dari dua master tahap Dacheng, dan itu masih merupakan atribut yang saling bertentangan, itu tidak mati dengan cukup cepat. Selain Yang Chen, mungkin hanya Lin Changhe yang sekarang mengetahui hal ini. Sekarang, dia mungkin menyesali mengapa dia ingin menjadi serakah untuk pencegahan dan menyerap basis budidaya master tahap Dacheng kedua. Kekuatan spiritual seluruh tubuh seperti mendidih, atribut kedua guru berbeda, dan metode kultivasi berbeda, keduanya sepenuhnya bertentangan satu sama lain. Sekarang di tubuh Lin Changhe, itu juga seperti medan perang, dan kekuatan spiritual bertarung dengan liar. Jangan lihat dia sekarang berurusan dengan Penatua Min dari Pulau Abadi Giok Hijau tampaknya mudah, tetapi masalah kekuatan internal hanya jelas baginya. Jika dia hanya menyerap basis budidaya Master Panggung Dacheng, mungkin itu tidak akan terlalu merepotkan, dan dia bisa pulih ke kondisi yang relatif baik. Salahkan keserakahan Lin Changhe, dan itu juga terkait dengan kebiasaannya yang biasa. Sebelum tahap Dacheng, dia akan menyerap basis budidaya semua target yang sesuai, tidak peduli siapa mereka. Tidak banyak Master Panggung Yuanying yang mengembangkan seni rahasia pemelihara jiwa embrio naga, tapi ada lusinan dari mereka. Meskipun basis budidaya orang-orang ini relatif berbeda, mereka memiliki semua atribut dan dapat menjaga keseimbangan. Hanya ada dua Master Panggung Dacheng, dan atribut mereka saling eksklusif, dan mereka akhirnya merasakan konsekuensinya. Kesengsaraannya terganggu, meskipun ia nyaris tidak selamat, bahaya yang tersembunyi telah terkubur. Selain itu, untuk pulih, dia mati-matian menyerap basis budidaya dua Master Panggung Dacheng yang atributnya saling eksklusif. Sekarang Lin Changhe sebenarnya adalah anak panah di akhir penerbangannya. Meskipun Penatua Min dari Pulau Abadi Giok Hijau tidak memikirkan poin terakhir, dia sangat yakin bahwa di tengah kesengsaraan, Lin Changhe pasti merasa tidak nyaman. Sekelompok Master Panggung Yuanying menyerang dengan putus asa, bekerja sama dengan tetua wanita, dan segera memaksa Lin Changhe ke sudut. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa meskipun Ren Lin Changhe memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan bisa lepas dari jaring yang tak terhindarkan yang dipasang oleh begitu banyak ahli. Situasi Lin Changhe sangat buruk. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya sudah mulai memberontak, dan lawan-lawannya mengandalkan jumlah mereka untuk terus-menerus mengonsumsi kekuatannya. Meskipun dia telah membunuh seorang kultivator Nas Chen Sol dan melukai beberapa orang lainnya, setiap kali dia ingin melanjutkan serangan lainnya, dia akan selalu dihentikan oleh iblis pohon tua. Mengejar kultivator tahap Yuanying yang terluka, dia akan selalu menghadapi serangan iblis pohon tua, dan jika dia ingin melarikan diri dari lingkaran ini dalam kekacauan, dia akan selalu terkena iblis pohon tua pada saat kritis, dan kemudian semua usahanya akan sia-sia. Setelah beberapa kali, Lin Changhe menjadi sangat marah hingga hampir menjadi gila. Namun, saat ini, dia tidak bisa menahan diri lagi. Jika dia tidak menerobos situasi ini, dia mungkin akan ditinggalkan di sini hari ini. Memikirkan hal ini, Lin Changhe hanya bisa mengertakkan gigi, berteriak, dan meluncurkan metode rahasia. Di antara teknik iblis ibu anak, terdapat semacam basis kultivasi yang menghabiskan kehidupan dan esensi kehidupan untuk meningkat dalam waktu singkat, mirip dengan teknik hebat disintegrasi iblis surgawi. Dalam waktu singkat bisa membuat budidaya masyarakat melonjak, namun harus membayar mahal. Apa yang diluncurkan Lin Changhe saat ini adalah metode rahasia semacam ini. Boom! Orang-orang yang mengepung tiba-tiba menemukan bahwa Lin Changhe, yang dikepung, semakin cepat. Selusin Master Panggung Yuanying yang hanya berani menyerang dari jarak jauh tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Karena lengah, beberapa Master Panggung Yuanying tidak bisa mengelak, dan mereka ditembus oleh dua senjata iblis, dan mati dalam sekejap mata. Di bawah pengepungan Penatua Min dan lusinan Master Panggung Yuanying, tiba-tiba ada korban jiwa seperti itu. Penatua Min sangat marah, dan rencana untuk membunuh iblis tua Lin secara perlahan dengan mengepungnya tiba-tiba ditinggalkan. Penatua Min yang marah bahkan bermaksud menjatuhkan Lin Changhe karena cedera. Tetapi setelah Lin Changhe distimulasi oleh teknik iblis, kecepatannya sangat mengerikan, dan jelas bahwa basis budidayanya telah meroket.
Dia tidak terlibat dengan Penatua Min sama sekali, tapi dia membunuh Master Panggung Yuan Ying di pinggiran. Iblis pohon tua melihat bahwa situasinya tidak baik dan juga ikut bergabung. Namun, dia hanya dapat melindungi beberapa orang paling banyak pada waktunya. Orang-orang ini juga merupakan orang-orang dari beberapa sekte yang secara khusus diberitahukan oleh Yang Chen. Master Panggung Yuan Ying lainnya dikejar oleh Lin Changhe yang marah. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, hampir 10 Master Panggung Yuan Ying dibunuh oleh Lin Changhe. Penatua Min juga membayar harga 10 Master Panggung Yuan Ying, dan akhirnya menyusul Lin Changhe dan mulai menyerang dengan panik. Yang Chen memasukkan embrio pedang anggur iblis darah secara horizontal ke dalam pohon tua yang besar. Pohon tua ini, dia tidak tahu sudah berapa tahun tumbuh, jauh lebih tebal daripada pohon tua yang ditemukan Yang Chen sebelumnya. Dalam 2 atau 4 jam lagi, ini akan selesai, kan? Yang Chen melihat ke arah pertempuran gila dari jauh, merasakan fluktuasi hebat dari kekuatan spiritual langit dan bumi, dan berkata pada dirinya sendiri. Ini sudah menjadi pohon ke-100 yang disisipkan Yang Chen. Menurut Yang Chen, setelah pohon ini, Yang Chen tidak perlu lagi bekerja keras, dan senjata ajaib ini juga akan selesai pada awalnya. Mari kita tunggu sebentar lagi. Gao Yue juga melihat ke arah pertempuran dengan cemas, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Taruhan Yang Chen dan Cheng Wencai belum diselesaikan. Sebaliknya, Yang Chen sama sekali tidak cemas, yang membuat Gao Yue merasa sangat aneh. Setelah membunuh 10 Master Panggung Yuan Ying berturut-turut, Lin Changhe benar-benar tidak dapat mendukungnya lagi. Jika dia tidak pergi saat ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri di masa depan. Sekte Dao sangat mencolok, Lin ini akan pergi duluan. Dalam cibiran, sosok Lin Changhe tiba-tiba berubah menjadi cahaya darah, melarikan diri ke tanah, dan menghilang tepat di depan mata semua orang. Pelarian darah 5 elemen iblis, ini adalah metode rahasia pelarian paling kuat yang pernah dikuasai Lin Changhe. Sosoknya akan langsung berubah menjadi cahaya darah untuk melarikan diri, tidak peduli 5 elemen apa yang dia temui, dia bisa melarikan diri. Sikat, Penatua Min sudah menyusul aura Lin Changhe dan mengejarnya. Iblis pohon tua itu juga berteriak dan melepaskan tuan yang melindunginya, sosoknya bersinar dan dia mengejarnya. Lin Changhe tidak berani gegabah di bawah pengejaran 2 Master Panggung Dacheng, dia dengan gila mendorong seni iblisnya dan hampir melarikan diri dengan panik. Sepanjang jalan, Lin Changhe telah merasakan keberadaan beberapa Master Panggung Ji dan Sekte Dao. Dia mencibir di dalam hatinya dan tidak muncul sama sekali, dia langsung membenamkan kepalanya dan melarikan diri. Segera mereka sudah dekat dengan pinggiran terluar dari pengepungan, Penatua Min dan Gui Sanyu terlempar jauh, Lin Changhe tidak lagi memiliki keraguan, merasakan aura beberapa junior di depannya, dia langsung menemukan pohon paling tebal di tengah dari mereka dan melarikan diri. Yang Chen hanya merasakan napasnya menegang dan buru-buru menarik Gao Yue kembali. Kemudian semua orang melihat puncak pohon besar dan sesosok tubuh berdarah keluar. Namun, sosok yang bergegas keluar itu baru saja naik beberapa kaki, dan tiba-tiba terbelah menjadi 2 bagian dari tengah dan jatuh. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.